Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, ambil sikap yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya berkati ibadah kami di Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya firman yang akan didengarkan adik-adik sekolah kami nanti akan boleh menjadi pedoman bagi hidupnya dan bisa bertumbuh dan di dalam firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Adalah manusia yang berdosa Tuhan, kiranya hapuskan segala dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi, memuji nama Tuhan. Ayo Bang Adrian, musiknya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, tadi kita sudah bernyanyi untuk memuji Tuhan. Sekarang mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi. Musiknya Bang Adrian. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, kendati
Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita, sudah bergembira pada minggu pagi ini. Jadi kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami begitu bersyukur karena sepanjang minggu ini Bapa telah sertai kami. Dan pada minggu pagi ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja atas hati pikiran kami juga anak kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan kami menjadi anak yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Oke adik-adik, semua ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan, yaitu dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama ya, ambil Alkitabnya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita baca yaitu tentang orang-orang Majus dari timur. Nah, kalau kita ingat orang Majus itu tentu kita ingat akan apa? Ayo, Natal, ya kan? Kelahiran Yesus. Nah, ini sudah bulan 11 loh. Gak terasa ya, sebentar lagi sudah Natal. Kalau kita pikir-pikir sekarang pandemi ini, kita buat Natal nggak ya? Itu ya kan? Kita tetap buat Natal. Buat Natal itu bukan harus di gereja. Bernatal itu kan sukacita. Tidak mesti harus di gereja. Di rumah juga boleh kita bernatal bersukacita. Dalam hati kita juga kita boleh bernatal bersukacita. Tidak mesti di gereja. Jadi kita tetap walaupun masa pandemi, tetap kita bernatal di rumah masing-masing, bersukacita menyambut kelahiran Yesus, Raja Damai, Juru Selamat kita di hati kita juga. Ya adik-adik, nah baiklah, kita kembali ke orang Majus tadi. Orang Majus itu mereka pergi mau melihat Yesus lahir berdasarkan apa? Ayo, bintang, ya kan? Mereka melihat bintang. Kata-kata mereka tahu dari sinar bintang yang di timur yang bersinar cukup terang, mereka tahu bahwasanya itu petunjuk Yesus lahir. Kenapa mereka tahu? Mengapa mereka berpatokan ke bintang? Apakah mereka bodoh atau pintar? Iya, pintar. Orang Majus itu terkenal dengan kepintaran mereka. Mereka ahli, mereka pintar, mereka ahli dalam perbintangan. Sehingga mereka untuk melihat di mana Yesus lahir, mereka mengikuti bintang tersebut. Orang Majus terkenal dengan orang pintar. Adik-adik ada yang pintar? Pasti semua pintar. Anak sekolah minggu yang rajin berdoa, pasti anak yang pintar.
Nah, sama halnya seperti orang Majus, mereka adalah orang pintar, dan itu orang Majus itu raja-raja, orang hebat. Mereka mau dengar kabar ada sudah lahir Yesus, mereka langsung cepat pergi, berjalan kaki mengikuti bintang. Kalau mereka raja, mengapa mereka mau berjalan kaki? Karena mereka adalah orang yang tidak sombong, mereka rendah hati. Itu orang Majus itu orang pintar yang rendah hati. Tahu rendah hati? Mau jadi rendah hati? Nah, kita lihat orang Majus ini. Mereka itu tadi kan Bu bilang bahwasanya mereka itu orang pintar, ahli perbintangan, terkenal mereka adalah orang-orang hebat. Tapi mereka tak rendah hati. Di mana rendah hatinya? Mereka mencari Yesus untuk menyembah Yesus. Mereka mengikuti bintang. Nah, bintang itu juga menunjukkan di mana tempat Yesus. Setelah mereka berhenti bintang suatu tempat, mereka tahu, ini berarti tempat Yesus lahirkan. Mereka berhenti. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah bayi Yesus. Mereka sujud menyembah bayi Yesus. Dan dengan rendah hati, mereka mempersembahkan persembahan mereka. Ada 3, emas, kemenyan, dan mur. Nah, pada waktu itu, kalau orang yang hebat, orang yang terkaya, orang yang tinggi jabatannya, itulah yang diberikan. Itu adalah barang yang termahal. Jadi mereka juga memberikan kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati, dengan sukacita, karena mereka memang mau merendahkan diri. Nah, itu yang kita ambil dari sini. Tema kita adalah pintar, sesuai dengan orang Majus, orang pintar. Tema kita pintar, tetapi harus sederhana, tetapi harus murah hati. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu merasa pintar di sekolah, bolehkah kita sombong? Tidak boleh. Bolehkah kita anggap remeh terhadap teman? Tidak boleh. Tidak boleh. Tuhan Yesus saja ajarkan kita untuk rendah hati. Ayo, dari mana Tuhan Yesus ajarkan kita rendah hati? Coba, Yesus di mana lahir? Yesus Raja Damai, Juru Selamat. Di mana Yesus lahir? Di Bethlehem. Di Bethlehem apakah di hotel atau di rumah mewah? Tidak. Di kandang domba. Tahu domba kan adik-adik? Kayak kambing. Di kandang domba Yesus lahir. Lalu apakah Yesus lahir itu di tempat tidur, ada diletakkan waktu orang Majus datang? Apakah dia diletakkan di tempat tidur? Tidak. Di mana diletakkan? Namanya di palungan. Apa nama? Palungan itu apa itu ya? Palungan itu tempat makanan kambing loh. Tahu kan, dibuat dari papan gitu di kotak-kotak. Nah, di situ Yesus diletakkan. Itu ada artinya. Artinya bahwa Yesus saja mau merendahkan dirinya. Jadi kita juga, anak sekolah minggu juga, dari kecil kita harus berlatih supaya kita menjadi anak yang rendah hati. Gak boleh sombong. Sepintar apapun kita di sekolah, sehebat apapun kita, sekaya apapun orang tua kita, secantik apapun kita, tidak boleh sombong. Teman kita, walaupun dia orang susah, orang jelek, atau orang apapun, kita tidak boleh anggap rendah kepada teman kita. Jadi itu yang kita ambil dari orang Majus. Mereka orang pintar, ahli, tapi mereka rendah hati. Jadi harapan guru-guru sekolah minggu supaya anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang pintar dan rendah hati, karena kepintaran datang dari Tuhan. Kekayaan orang tua datang dari Tuhan. Kehebatan kita datang dari Tuhan. Kesehatan kita datang dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Jadi mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Orang Majus memberikan yang terbaik ketika mereka menyembah bayi Yesus. Jadi kita berikan yang terbaik untuk Yesus. Apa itu yang terbaik untuk Yesus? Kita harus rendah hati, kita harus tidak sombong dengan cara rajin beribadah, tekun beribadah. Mudah-mudahan anak sekolah minggu nanti kelak dewasa semua menjadi yang pintar, tapi tetap menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong, tidak anggap remeh kepada orang lain, terutama tetap setia kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Yesus, kami tadi telah mendengar firman-Mu tentang orang Majus yang pintar dan rendah hati.
Kami mau Tuhan Yesus, biarlah kami guru-guru sekolah minggu, terlebih anak-anak kami, anak sekolah minggu, menjadi anak yang pintar ya Bapak. Kelak dewasa mereka juga menjadi anak yang pintar, cerdas, para ahli, tapi mereka tetap rendah hati, tetap setia kepadamu, dan tetap memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hatimu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mohon pengampunan akan dosa-dosa kami, agar kami tetap layak menerima berkat daripada Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Gilda. Nah sekarang sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian lagi, kita bernyanyi bersama. Ayo Bang Adrian, musiknya. Baiklah adik-adik, itulah ibadah kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang adik-adik dengar tadi bisa menjadi pedoman bagi hidup adik-adik dan tetap menjaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.